Baik, untuk minggu ini kita penguatan materi tentang susunan latar belakang yang setidaknya teman-teman bisa kerjakan atau sebagai panduan membuat karya tulis ilmiah gitu ya. Baik karya tulis ilmiah yang bersifat populer maupun bersifat lebih akademis ke tugas akhir begitu. Lalu kemarin ada kuis seperti mengisi Google Form di mana itu kami nilai sebagai UTS ya untuk menilai pemahaman materi teman-teman semua sepanjang eh, setengah semester di awalnya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Dari hasil koreksi scanning yang sudah teman-teman isi gitu, ini adalah beberapa klarifikasi dan konfirmasinya gitu ya. Nah, di sini sangat bergantung dengan judul yang teman-teman sudah coba untuk latihan membuat karya ilmiah ya. Karena ini sifatnya karya ilmiah populer sederhana, jadi kita tidak menggunakan pendekatan penelitian yang lebih kompleks seperti tugas akhir begitu. Nah, ini saya berikan contoh sekaligus klarifikasi materinya, apa saja susunan dari latar belakang yang paling sederhana. Bu, apakah bisa ya? Misal apakah bisa lebih dari 9 paragraf dalam menyusun latar belakang? Sangat memungkinkan, sangat bisa. Sangat-sangat memungkinkan. Nanti biasanya yang berkembang itu adalah paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, 6, 7, 8. Ya, paragraf 3 sampai ke 8 itu biasanya dalam tugas akhir sangat berkembang sekali. Ciri-ciri yang baik, lalu ciri yang baik itu ada antitesisnya atau ada ciri buruk ya, sehingga nanti ada paragraf kesimpulan 3 dan 4 itu ada biasanya nanti di paragraf 5 kalau di TA ya, di mana baik buruk itu sehingga perlu menunjukkan beberapa contoh nyata. Maka dengan masih adanya contoh yang belum tercapai sehingga perlu difokuskan kembali untuk melihat beberapa kenyataan di lapangan di perusahaan bisnis. Itu biasanya kesimpulan dari paragraf 3 4 kita bikin paragraf 5 kalau di tugas akhir ya. Lalu nanti misalnya kita sudah bikin contoh studi kasus gitu. Nah, ketika sudah bikin studi kasus yang nasional di paragraf 5 gitu ya, contoh perusahaan nasional level lokal gitu di paragraf 5. Kadang ada pembimbing yang minta satu lagi Mbak, contoh, bawakan contoh kasus yang nasionalnya 2. Ya, otomatis paragrafnya berkembang. 5 6 itu contoh positif dari level nasional. Mbak, contoh internasionalnya boleh satu, boleh dua, bebas. Jadi biar pembanding. Nah, biasanya kalau mereka nggak mampu atau mahasiswa nggak mampu cari internasional 2, diperbolehkan satu. Sehingga ada contoh positifnya, ternyata internasionalnya satu, nasionalnya 2, berarti kan 3, 5, 6, 7-nya baru contoh positif. Gitu ya. Nanti untuk bisa masuk ke contoh negatif, itu perlu ada paragraf kesimpulan tentang studi kasus positif. Itu banyak contoh positif ini menandakan perusahaan budaya perusahaan yang baik itu yang meliputi ciri-ciri. Jadi jelaskan nanti di paragraf 4 itu. Jadi ngeling. Paragraf 5 6 itu nanti bisa berkembang ke paragraf 7 sebagai kesimpulan di mana dia memperkuat paragraf 3. Jadi dengan contoh kasus itu ternyata ciri yang baik adalah yang punya komunikasi, yang efektif, dan sebagainya. Itu ya. Sedangkan di belahan dunia yang lain juga ada contoh negatif. Nah, itu juga bisa berkembang negatifnya. Nanti tergantung dengan pembimbing masing-masing membutuhkan berapa contoh empirik untuk penguat permasalahan gitu. Nanti mungkin bisa lebih berkembang lagi. Oh, itu kan contoh yang sifatnya sekunder. Jadi yang teman-teman bawakan, yang teman-teman hunting contoh perusahaan itu adalah empirical sekunder. Jadi ada dua jenis. Yang pertama adalah permasalahan yang berasal dari data primer ya. Nanti pasti dijelaskan di Metopen ya. Ada data primer dan ada data sekunder. Nah, yang sekarang menggunakan data sekunder. Sekunder itu
data tangan kedua yang dilakukan orang lain dari artikel, berita, hasil survei BPS, IDN Times, di mana itu dilakukan oleh pihak ketiga, pihak lain ya, bukan dari pihak perusahaan atau kita yang prasurvei, tetapi pihak lain. Itu disebut data sekunder ya. Contoh studi kasus itu masuk data sekunder. Kalau di metodologi penelitian itu masuk data sekunder. Nah, karena ini merupakan latihan menulis, jadi otomatis kita pakai data sekunder gitu ya. Besok teman-teman mau bikin artikel populer di website misalnya atau eh, konten writer ya misalnya atau copywriting itu biasanya menggunakan beberapa data sekunder itu ya, bisa dari jurnal, bisa dari hasil survei begitu. Nah, contoh studi kasus ini cara mencarinya teman-teman kemarin sudah bisa menjawab beberapa ya dengan hunting di artikel, dengan hunting di jurnal penelitian gitu, macam-macam ya, dari skripsi dan sebagainya. Ya, lalu ada yang disebut data primer. Itu kalau teman-teman penelitian pendekatannya data primer ini pakai surat observasi gitu. Jadi untuk di mata kuliah administrasi bisnis itu teman-teman sebenarnya hunting data primer tuh ya, tetapi sifatnya hanya observasi ringan, tidak observasi penelitian. Kalau penelitian biasanya nanti suratnya khusus, suratnya bikin ulang, ingin mendapatkan data tentang hasil tingkat penjualan, hasil evaluasi kinerja, lalu kita nanti cek ulang apakah datanya naik, fluktuatif, atau turun, ya. Nah, itu disebut data primer, di mana dikerjakan atau dilakukan yang dihasilkan oleh perusahaan itu langsung, sehingga kita sebut primer. Nah, untuk dapat data primer ini yang sulit. Kadang berkali-kali mahasiswa itu turun turun ke lapangan untuk memfikskan bab satu latar belakang itu karena data primer ya, berkali-kali ditolak pembimbing untuk latar belakang karena data primernya tidak bisa dapat ya, agak sulit ya meyakinkan pembimbing ketika data primernya berkali-kali keliru tuh. Nah, data primer ini selain dari perusahaan, bisa juga dari peneliti atau kita sendiri dengan cara prasurvei dan juga wawancara. Ya, wawancara dengan pihak responden gitu. Nah, itu sekilas saja. Tapi mari kita kuatkan lagi materinya, di mana menyusun latar belakang masalah ada 9 sebagai yang dasar. Nah, ini saya berikan contoh sebagai judul ya. Jadi nanti teman-teman judulnya diusahakan yang populer saja gitu ya. Misalnya faktor-faktor itu juga boleh. Atau menciptakan budaya perusahaan yang baik untuk kinerja karyawan yang lebih efektif, untuk kinerja karyawan lebih inovatif, boleh. Jadi seperti judul yang ada di artikel-artikel berita, artikel populer tentang ya hal-hal yang di SDM gitu ya, hal-hal menarik lainnya lah. Nah, di mana paragraf 1 teman-teman sudah bisa menjelaskannya ketika mengisi G-form tentang UTS minggu lalu, yaitu kalau judulnya tentang budaya perusahaan yang baik untuk kinerja karyawan yang inovatif, itu di paragraf 1-2 memang kita bercerita tentang apa pentingnya budaya perusahaan untuk perusahaan itu sendiri gitu ya. Mengapa penting, apa pentingnya. Lalu di paragraf 2 apa hubungannya kalau memang budayanya baik, kinerjanya inovatif itu bagaimana bisa. Jadi ada rangkaian logika ke arah itu gitu ya. Nah, ini perlu beberapa wawasan general tentang pengertian. Jadi budaya perusahaan itu apa sih? Oh, aturan, oh visi misi, oh SOP, oh cara kerja ya. Nah, kalau cara kerja yang bagaimana yang baik yang bisa membuat hasil kerja karyawan itu lebih inovatif, lebih efektif, itu adalah cara kerja yang
kreatif, sehingga perlu cara kerja yang fleksibel supaya karyawan itu ketika mengambil sebuah keputusan bekerja dibebaskan dalam berkreasi, sehingga hasil kerjanya lebih baik, lebih tidak monoton. Nah, itu korelasinya. Jadi ada rangkaian logika tentang pengertian ciri-ciri apa aja sih yang menaungi budaya perusahaan sehingga yang baik-baik itu bisa punya dampak ke kinerja. Lalu apa urgensi kalau budaya perusahaan itu baik gitu loh. Apa dampak besarnya itu perlu diceritakan ya. Apa dampak besarnya ke kinerja? Apa masalahnya kalau kinerjanya menurun? Jadi perlu ada ending di paragraf 1 dan 2 itu ditekankan kepada poin tentang sustainabilitas atau keberlangsungan usaha. Ya, itu yang paling difokuskan. Kalau memang contoh perusahaannya ini D4 ya, berarti ke perusahaan swasta. Ya, biasanya di perusahaan swasta. Tapi boleh, D4 juga boleh ke dinas. Tapi kalau ke dinas itu berarti fokusnya pelayanan publik. Ya, setiap jadi harus paham ya, ada 2 jenis perusahaan di dunia ya, atau secara umum saja kan banyak sebenarnya ya. Jenis organisasi manajemen bisnis itu kan banyak. Kalau yang paling besar itu adalah sektor swasta dan juga sektor publik. Sektor swasta itu sektor bisnis atau private sector kita bilangnya. Yang kedua adalah sektor pemerintah atau public sector. Jadi teman-teman harus tahu sektor swasta itu tujuannya apa, endingnya mereka mendirikan bisnis. Endingnya profit. Selain profit apa? Bisnis bisa terus jalan. Selain jalan apa? Sustainabilitas. Ending dari bisnis yang berorientasi profit adalah keberlangsungan usaha. Setiap orang punya usaha, pinginnya bisa 7 turunan. Nggak mungkin sekarang bikin, besok udah bangkrut. Pasti mimpinya bisa bertahun-tahun diturunkan. Seperti Sinarmas misalnya, Astra itu ya, Pertamina juga sama. Pasti menginginkan bisa long lasting. Itu adalah ending goal dari perusahaan swasta atau sektor private. Jadi teman-teman harus tahu sehingga ceritakan titik beratnya, mengapa budaya perusahaan penting, mengapa kinerja karyawan harus inovatif. Ya karena perusahaan harus profit. Dengan kinerja yang tinggi, diharapkan target penjualan tercapai, diharapkan bisa terus punya cabang yang banyak, bisa long lasting, bisa sustain. Jadi kita punya istilah dalam bisnis itu namanya sustainabilitas. Jadi keberlangsungan bisnis itu terjaga terus-menerus. Itu yang selalu dituju, yang selalu mati-matian perusahaan bisnis itu usahakan. Ya, semua muara dari SDM, muara dari kinerja, muara dari budaya, muara dari pelayanan publik, pelayanan prima itu adalah profit dan sustainabilitas. Semua penelitian mati-matian dilakukan termasuk teknologi itu karena apa? Karena mereka mau bertahan. Bisnis itu adalah bagaimana soal profit dan bagaimana soal bertahan dalam kompetisi yang berdarah-darah. Jadi tekankan ke situ. Kenapa penting? Nanti di sidang, ya sidang skripsi selalu ditanyakan di latar belakang. Kenapa harus budaya perusahaan? Ada apa dengan kinerja? Kalau misalnya turun tuh kenapa gitu? Apa yang membuat gusar perusahaan sehingga kamu neliti kinerja? Ya iyalah kalau kinerjanya turun, profit turun. Profit turun apa? Bangkrut. Jadi kan perusahaan pengen long lasting, Bu. Makanya kinerja harus baik. Karena ada data kalau kinerja baik ya jelas target tercapai. Logika itu harus diceritakan di paragraf 1 dan paragraf 2 dan diutarakan, dijelaskan ketika dosen penguji bertanya. Ya, paham ya? Jadi harus tahu sektor private itu goalnya apa, settingnya goalnya apa. Ya, lalu kalau dinas, Bu, public sector. Ya, aku jelaskan malah kayak dodolan ya. Public sector itu atau instansi atau kedinasan atau pemerintah ya, fokusnya adalah pelayanan publik. Ya,
pelayanan publik atau reputasi. Kan nggak mau ya kita dapat teguran dari kementerian bahwa pelayanan publik atau Dukcapil Sleman misalnya buruk, ditegur, diskors nanti, atau dimutasi misalnya kabaknya, kan nggak mau. Walaupun kita sudah aman nih ikut pemerintah PNS, tetap ada evaluasi, ya bahkan ada lomba inovasi antar sektor publik dan sektor pemerintah itu ada lombanya sekarang di Kemenpan RB. Ya, jadi fokusnya adalah pelayanan publik yang baik, reputasi yang baik, atau istilahnya adalah good corporate governance. Ya, good corporate governance. Jadi istilah itu menjadi acuan pemerintah untuk bisa menstandarisasi pelayanan-pelayanan instansi publik atau sektor publik. Good corporate governance. Jadi istilah good corporate governance itu harus muncul ketika fokus dari judul Anda dan contoh studi kasus Anda adalah kedinasan. Good corporate governance itu harus muncul di paragraf 1 dan 2 sebagai ending goal setting. Kalau memang contoh Anda di kedinasan. Tapi kalau fokusnya di private sector atau swasta, yang muncul adalah istilah sustainabilitas bisnis, sustainabilitas usaha, profit yang terus meningkat. Itu kuncinya. Ketika kata itu sudah muncul, anak ini sudah paham apa itu private sector, apa itu public sector, mereka bergerak kemana, wis jelas bijine wis A minus itu udah di tangan di depan ya. Tinggal sisanya apakah dia bisa merangkai. Di rata-rata A minus dan A itu didapat karena dia tahu goal setting dari contoh-contoh ini kemana. Secara the whole teori, secara umumnya ya itu kemana bergeraknya. Ya seperti itu teman-teman. Itu bisa didapat kalau banyak baca. Bisa didapat kalau tiap hari baca berita artikel gitu ya tentang bisnis, tentang dinamika bisnis terutama. Oke, lalu paragraf 34 itu bercerita tentang ciri-ciri dari budaya perusahaan yang baik karena judulnya budaya perusahaan. Kalau misalnya pelayanan prima, ya oke, berarti yang diciptakan adalah beberapa poin-poin atau indikator, indikasi, ciri-ciri pelayanan prima. Pelayanan yang baik yang gimana? Ya, apakah ada fasilitasnya, apakah komunikasinya yang baik, itu diceritakan dalam bentuk poin tapi koma gitu ya. Karena ini narasi jadi bentuknya koma, koma gitu. Jadi bercerita seperti Anda menjelaskan sebuah poin tapi dalam alinea. Ya. Kalau ini berarti di paragraf 3 mengisahkan, menjelaskan ciri-ciri budaya perusahaan yang baik itu apa sih yang nampak di semua perusahaan. Gitu ya. Aturannya yang jelas, pimpinan selalu memberikan evaluasi dari SOP, ada SOP-nya, lalu ada internalisasi visi misi, kan nggak mungkin punya usaha nggak tahu karyawannya ini mau dibawa kemana bisnisnya. Ya tujuan usahanya ini apa sih? Jualan apa sih ke depan? Jangan sampai kalian mencari pekerjaan nggak tahu ini perusahaan visinya mau kemana. Jangan segera pengen punya penghasilan, tiba-tiba ada lowongan entah nama CV-nya kita nggak familiar, nggak tahu jualan apa produk knowledge-nya. Bisa jadi cangkang atau terselubung, jadi hati-hati. Banyak sekarang perusahaan pencucian uang laundry yang berbasis produk yang lain. Ya, yang lagi marak kan produk kosmetik padahal dia perusahaan laundry. Ada lagi perusahaan jasa padahal dia perusahaan money laundry. Jadi harus tahu benar-benar budayanya ini kemana sih. Ciri-ciri yang nampak apa sih yang baik. Oh, ada visi misi yang jelas yang ditulis atau dipampang di kantor atau di pintu masuk ya. Kadang nih nanti di ruang jurusan itu ada visi misi universitas. Nah, itu bagian dari ciri-ciri budaya perusahaan yang baik. Jadi mau kemana sih perusahaan ini ke depan, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendeknya. Nah, dari situ kita bisa indikasikan, kita bisa lihat ciri-ciri yang nampak bahwa itu BP yang baik.
Nah, kalau BP yang buruk itu lebih gampang cara bikinnya. Kalau udah dapat yang baik tinggal dinegatifkan saja. Ya, kalau misalnya ada visi misi yang jelas. Nah, berarti kan BP yang buruk tinggal bercerita saja. Tidak ada aturan yang jelas, visi misinya kurang terkomunikasikan, karyawan tidak paham apa yang mereka kerjakan, yang mereka jual. Ceritakan sebaliknya. Ya, sangat mudah. Tetapi ini perlu latihan untuk membuat tuh paragraf 3 dan 4. Bisa jadi di TA 3, 4 ini jadi satu. Bisa jadi paragraf 3 dan 4 ini jadi satu paragraf. Ya, bisa jadi. Kenapa? Ada tipikal dosen pembimbing yang tidak mau latar belakangnya terlalu banyak. Kenapa? Karena ada yang maunya langsung masuk ke 3, 4. Ada yang nggak mau satu duanya terlalu lebar. Ada ya, beberapa dosen senior menginginkan langsung tembak nama objek perusahaannya, misalnya KAI, PT POS, langsung cerita. PT POS punya ciri-ciri budaya yang baik seperti ini. Tetapi juga ada budaya buruknya di sana ini dan ini. Maunya gitu, ada. Ya, jadi nggak mau hal yang general dulu. Tentang pentingnya budaya perusahaan, semua perusahaan yang baik itu harus gimana tuh nggak ada pembimbing yang nggak butuh itu ya. Ada yang pembimbing yang mau langsung tembak objeknya itu bercerita gitu. Ada yang seperti itu. Ciri-ciri apa yang nampak di objek itu yang baik-baiknya dan yang buruknya itu yang mana gitu. Ada yang seperti itu. Sehingga bisa digabung. Itu trik ya, itu bisa digabung. Biasanya nanti didiskusikan kembali atau kita pandai-pandai melihat benang merah skripsi atau TA kakak tingkat yang pernah diampu, pernah dibimbing dosen tersebut. Itu ciri-ciri cara ngajarnya, cara bimbingnya, kayak nulisnya ada di situ. Tapi ingat angkatannya adalah angkatan terbaru yang baru saja sidang, yang setahun terakhir sidang. Berarti kan pemikirannya masih sama. Kalau udah lama, angkatan lama, jauh, itu bisa jadi pemikirannya berubah. Ya, kalau dapat pembimbing, wajib punya skripsi anak bimbingnya yang terbaru untuk melihat bagaimana pola penulisan, gaya, latar belakang para pembimbing. Itu kita harus inisiatif sendiri. Jangan sampai buang waktu, salah-salah terus nggak ngerti alur pikirnya. Lebih baik kita cari bantuan dengan cara komparasi kakak tingkat punya alurnya seperti apa yang sudah diajarkan. Itu yang paling gampang. Ya, shortcut salah satu life hack-nya deh. Oke, lalu yang paragraf 5 dan 6 ini paragraf 5 itu studi kasus atau contoh perusahaan, sebut merek, ya, sebut nama PT, sebut nama instansi, ya. Cara dapatnya dari jurnal, nasional boleh, internasional boleh, artikel berita boleh, bebas, ya. Intinya yang positif. Tuh, contoh positif. Yang 5 itu nasional, yang 6 internasional. Kenapa, Bu, harus dibikin paragraf sendiri? Nah, ini kenapa harus? Karena tidak mungkin Anda menjelaskan satu perusahaan itu full. Misalnya gini, kemarin kan kita sudah bercerita tentang Lion Air ya, misalnya yang positif itu Google misalnya, perusahaan yang positif Google ya, untuk budaya perusahaan. Nah, kenapa Google positif? Satu, karena punya pemahaman tentang karakter dari pegawainya. Itu ya, fleksibel, punya budaya yang fleksibel. Nah, mengapa fleksibel itu menjadi ciri yang baik? Nah, itu ada ceritanya sedikit. Kenapa Google baik? Karena ada satu poin fleksibel. Kenapa fleksibel itu muncul diceritain satu kalimat? Sehingga tidak bercerita melulu Google-nya itu isinya apa aja. Enggak, tapi ada sebuah kesimpulan eksplisit kenapa bisa Google. Ada poin A penting apa di situ. Mengapa akhirnya bisa jadi satu paragraf gitu ya. Oke, lalu ada komunikasi yang baik. Ya, ada pembagian tugas sesuai kapasitas. Lalu sehingga kenapa disebut hal yang positif di sini? Karena dengan pembagian kapasitas yang baik, yang mengerti pekerjaan job desk dan job
spesifikasi ini menandakan memiliki perusahaan tahu visi misi ke depan, perusahaan tahu budaya perusahaan yang baik sehingga kinerja bisa lebih diarahkan. Nah, jadi ada sebuah rangkaian logika dari contoh tersebut, tidak hanya contoh itu, terus dibikin sumber citasinya www selesai di paling bawah kalimat dari paragraf tersebut. Enggak, tapi kamu bikin sebuah rangkaian dulu. Kenapa bisa Google, kenapa bisa Bank Indonesia misalnya. Itu sudah diceritakan satu paragraf. Baik yang paragraf 5 maupun 6 itu ya. Lalu 78 sama, kenapa bisa jadi negatif, kenapa bisa jadi positif, kenapa Lion, ada pelajaran apa dari Lion bisa jadi dia negatif sebagai contoh BP yang buruk gitu. Itu ya. Bahkan ada style bikin latar belakang, gaya membuat latar belakang ya, itu 3, 4, 5, 6, 7, 8 digabung. Misal, ciri BP yang baik. Cara mendapatkan ciri dan indikasi dari perusahaan yang baik adalah biasanya kita sudah spill duluan, kita sudah ambil langkah cheating ya, kita bilangnya langkah ke depan atau istilahnya kita sudah juri start dengan cara mengumpulkan teori teman-teman. Kita udah ngumpulin teori nih, ciri budaya perusahaan yang baik menurut teori ahli tahun 2005 tahun terakhir misalnya. Kita nemu dari jurnal, kita ambil ciri-cirinya. Nah, itu kita ceritain di paragraf 3. Makanya ketika saya bimbingan anak-anak, saya minta bikin bab 2 dulu rata-rata. Supaya tahu ciri dari variabel yang mau disusun yang baik itu berdasar teori apa. Karena kosong kepalanya kebanyakan. Nggak tahu yang baik itu apa tuh Bu cirinya. Kan kita belum turun, kita nggak punya wawasan nih. Nah, satu-satunya cara baca teori-teori di jurnal. Tapi khusus teori tentang indikatornya saja. Ciri-cirinya saja. Ya. Jadi caranya kita pakai shortcut. Kita ngintip dulu bab 2. Kita cari teori dulu. Biasanya kami kalau sudah senior atau istilahnya sudah sering meneliti ya, kita biasanya nyari teori dulu, nggak bikin bab 1. Bab 1 itu paling sulit. Menurut saya, fondasi itu paling sulit. Jadi yang memudahkan kami menyusun itu seperti membangun rumah, bikin atau cari toko bangunan yang punya material yang untuk fondasinya dulu. Jadi saya hunting batu bata dulu, saya hunting beton dulu, semen dulu, saya main ke toko bangunan dulu, toko bangunan A, B, C, kita cari, kita hunting jurnal dulu, mana teori yang pas, setelah punya wawasan cukup, baru saya nyusun. Baru saya susun itu fondasinya. Itu teman-teman. Jadi, teman-teman ini kita pakai cara yang pertama, di mana nyusun paragraf draft yang masih belang bentong atau kita bilang masih seperti puzzle ya. Makanya Bu saya nggak yakin, saya masih bingung, masih salah karena masih draft. Wajar, masih draft. Bu saya nggak tahu ini benar apa enggak. Di dalam hati kita semua, ketika menyusun latar belakang dengan karya ilmiah apapun jenisnya itu pasti belang bentong. Karena apa? Konfirmasi dan klarifikasi ada di bab 2 gitu. Nanti bisa menyusun bab 2 itu dibalik lagi koreksinya ke bab 1. Makanya itu lama. Kadang pas pembimbingan bab 1 masukin, ya wis Mbak jalan bab 2. Jalan bab 2, bab 1 nih benakke meneh direvisi meneh. Kena revisi lagi. Rata-rata seperti itu. 1 2 3, jangan harap ketika sudah ACC itu lolos, bisa jadi harus ditambal sulam ulang karena berkali-kali fondasi itu harus diperbaiki. Gitu ya. Jadi yang namanya revisi, perbaikan itu sudah makanan sehari-hari, wajar yang emang bagian dari proses. Itu ya. Nggak mungkin sekali jadi ya cepat ambruk rumahnya. Gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu apa yang akan menerjang di luar sana. Makanya ketika diminta revisi ya sudah diikuti. Berarti ada yang kurang menurut persepsi dari pembimbing atau mungkin kita. Itu ya. Oke, setelah itu nanti ada style di mana ciri BP yang baik itu bisa digabung contoh. Misal ciri budaya perusahaan yang baik itu ada visi misi yang jelas. Seperti yang dicontohkan oleh perusahaan Suara Merdeka misalnya. Atau perusahaan Jawa Pos ya, PT Jawa Pos yang ada di Surabaya bergerak di bidang ini.
lalu ada dalam kurung sumbernya dari mana. Ya, mengapa? Karena di sana kantornya begini dan begini, lalu ada ciri ini yang nampak. Mengapa dengan ciri ini nampak? Menandakan budaya perusahaan yang baik. Lalu selain itu ada perusahaan lain lagi, yaitu PT Pos Indonesia, cabang Jogja misalnya, sebagai studi kasus yang positif, karena ada ciri yang muncul, bisa digabung. Ya, style ini boleh diotak-atik. Jadi yang saya ajarkan latar belakang ini tidak baku, sangat fleksibel. Ini basic di mana yang sangat newbie pemula, supaya pola pikir teman-teman itu urut, supaya pola pikir teman-teman belajar mengurai hal sederhana. Tapi kalau sudah bisa menyusun puzzlingnya, positif, negatif, baik, buruk, lalu habis itu ada ciri, ada contoh sebagai penguat, lalu ada kesimpulan sebagai korelasi ciri yang baik, boleh, tuh ya, boleh banget. Bahkan ada pembimbing yang minta cuma 7 paragraf di mana semua ini sudah masuk. Bayangkan 7 mintanya, di mana 7 itu sudah kesimpulan. Ya, otomatis Anda membuat sebuah skema. Minta 7, berarti 1 itu cerita apa, 2 cerita apa, 3 cerita apa, 4 cerita apa, dibikin seperti alur skenario, dibikin seperti storyline. Ya, bisa bunyi, bisa enggak, itu tergantung storyline skema teman-teman. Nah, gitu kira-kira. Di latar belakang ini memang cukup menantang. Banyak yang istilahnya kesulitan di sini. Baik kakak tingkat, tidak hanya Anda, banyak bahwa kami juga kesulitan di sini. Kebanyakannya tantangan terbesar itu memang di introduction. Tetapi ketika kalian sudah tahu kunciannya ini, sudah bisa memodifikasi dan kalimatnya sudah rapi, sudah bagus, sudah melatih menulis stylenya oke, nggak jadi masalah tuh. Jadi juga tuh tinggal nanti masukkan ide-ide baru yang inovatif, judul baru yang up to date, jadi menang lomba karya ilmiah. Benar cuman itu. Bagus tidak adalah rangkaian logika alur storyline-nya di latar belakang. Gitu ya. Oke, lalu kesimpulan. Kesimpulan ini mungkin teman-teman masih secara umum, oh Bu ini penutup gitu ya. Penutup dari semua latar belakang. Saya jam biru tuh. Enggak, aduh jam 9 rapat lagi mungkin tidak lama-lama ya teman-teman. Mohon maaf, jadi mungkin 30 menit sebenarnya sudah sebagai inti. Jadi ini penguat saja gitu ya. Nah, kesimpulan penutup Bu bikin iki piye gitu loh. Masa sehingga eh, penelitian ini atau karya tulis ini menjadi fokus utama dengan permasalahan berikutnya terlalu terlalu dangkal ya. Kesimpulan penutup ini lebih menekankan tentang paragraf 1. Sebetulnya balik lagi. Caranya gimana? Anda sambil menengok di paragraf 78, 78 dan 4. Jadi fokus 9 itu di 78 dan 4, tapi nanti arahnya ke 1. Balik lagi tadi. Kalau sektor private tadi harus sustain, kalau sektor publik itu harus good corporate governance dan pelayanan publik yang baik. Tapi masih banyak yang negatif, masih banyak perusahaan yang belum bisa mencapai itu. Sehingga berdasarkan beberapa contoh terkait dengan budaya perusahaan yang masih belum baik, di mana masih banyak terdapat indikasi komunikasi yang buruk, di mana masih terdapat beberapa aturan yang tidak jelas, sehingga menciptakan kinerja karyawan yang jadinya rendah. Gitu ya. Ada bukti kinerja karyawan jadi rendah, penjualannya jadi berkurang gitu ya. Nah, ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan semua perusahaan, sehingga judul atau fokus penciptaan budaya perusahaan yang baik akan dikaji lebih mendalam dalam makalah ini agar kinerja karyawan di perusahaan lebih
efektif dan inovatif lagi untuk bisa mencapai sustainabilitas bisnis atau mencapai profit, target penjualan yang diinginkan dalam jangka pendek, menengah, panjang titik. Itu kesimpulannya. Ya, itu caranya seperti itu. Bisa merangkai seperti ini, banyak baca kuncinya orang nulis, banyak baca kuncinya anak lulus TA, banyak baca nggak ada obat yang lain kecuali membaca, membaca, dan membaca. Itu ya, banyak contoh. Oke, itu deh kira-kira penguatan paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sebagai latar belakang. Nah, itu baru bab 1 pendahuluan. A-nya adalah latar belakang masalah obat. Makanya disebut latar belakang masalah, sehingga harus muncul yang namanya studi kasus negatif. Kenapa? Karena itu subbab masalah. Nah, nanti di subbab berikutnya, di pendahuluan, bab 1, selain latar belakang masalah atau kita sebut introduction, ada problem identification. Nah, problem identification ini didapat dari studi kasus negatif. Ya, ini bentuknya poin, baik ini karya tulis populer, ya, maupun TA, maupun skripsi dan lain sebagainya. Problem identification didapat dari poin kasus negatif yang sudah dituliskan di paragraf intro atau LB atau latar belakang masalah. Kebanyakan pembimbing ini menyalahkan poin identifikasi masalah karena tidak diceritakan di paragraf introduction. Kok bisa muncul 6 poin, 7 poin, 9 poin. Padahal yang muncul, yang dia ceritakan kasus negatifnya itu poin 1 tok. Poin liane gak cerita. Berarti kan ngarang. Makanya banyak pembimbing yang masih sulit meloloskan bab 1. Karena bab 1 itu rangkaiannya panjang, alur logikanya itu rumit. Tapi kalau tahu kunciannya, nggak ada yang rumit. Gampang gitu ya. Nah, poinnya gimana? Nah, ini saya ambil dari contoh negatif. Kan di minggu lalu contoh negatifnya kita empirical studi kasusnya adalah 7-Eleven ya. Nah, kenapa buruk? Karena 7-Eleven punya 2 poin yang dianggap buruk. Produknya tidak bisa match dengan kultur karena jualannya alkohol ya. Kebanyakan yang laku keras, lalu operasionalnya juga aturannya tidak bisa mengikuti kultur di Indonesia ya. Nah, itu kita masukkan sebagai poin identifikasi masalah. Makanya jangan lagi besok ada yang tanya ya, mahasiswa yang sudah saya berikan ini, Bu, apa yang dimaksud dengan identifikasi masalah? Jangan sampai tanya lagi. Sudah saya jelaskan, jelas banget. Nanti diputar ulang lagi videonya apa itu identifikasi masalah. Ya permasalahan yang muncul, yang nampak, yang kamu identifikasikan, yang kamu tulis ulang sebagai poin penentu mengapa perusahaan tersebut dianggap buruk gitu loh. Kan selalu ada reason, selalu ada alasan di balik sebuah judgement. Kamu nggak suka sama produk A, kamu nggak suka sama orang A, Bapak B, ya itu kan ada alasan ya loh. Nggak mungkin kan ngarang, wah orangnya arogan misalnya, oh orangnya nggak mau mendengarkan saya. Berarti kan komunikasinya buruk, oh nggak sabar. Lah poin itu loh sebagai masalah diidentifikasi gitu. Kok nggak suka Lion toh, milih Garuda terus toh kamu, yo mau delay terus, nek wis delay nggak ada pengembalian, ra jelas, ra di WA. Kan komunikasi yang bermasalah, tulis sebagai identifikasi masalah di komunikasi yang tidak efektif sebagai pemberian kompensasi gitu loh. Ketika kompensasi keterlambatan, kedua kompensasi juga tidak ada. Nah, ini ditulis di sini gitu loh. Ditulis poinnya. Nah, gitu ya kira-kira. Jadi harus tahu kenapa Anda memasukkan contoh studi kasus negatif itu perusahaan A, itu alasannya apa? Kenapa Mbok judge itu sebagai negatif, kan tahu alasannya. Nggak boleh loh ngejudge orang nggak tahu alasannya. Cuma karena feeling subjektif, yo itu bukan pendekatan ilmiah. Itu ya, bukan pendekatan anak-anak kuliah. Anak kuliah ya harus tahu poin-poin pendekatannya
objektif gitu ya. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya informasikan. Saya sharingkan nggak perlu banyak-banyak, tapi intinya saja sudah padat sekali. Ini adalah roh dari rohnya dari bab 1. Ya, minggu depan kita lanjut lagi tentang pertanyaan dari fokus yang ingin dikaji ya, Pak aja. Lalu setelah itu bab 2 kita coba bagaimana melihat rangkaian dari landasan teori yang baik. Oke, gitu aja ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin cukup sih untuk materi yang saya berikan. Tuh ya. Eh, karena ini mungkin teman-teman lagi fokus observasi, jadi minggu ini tidak ada penugasan deh, nggak usah dibuat dulu identifikasinya nanti saja gitu ya, karena gampang banget. Tapi kalau misalnya mau mandiri, mau independent study, monggo dibuka lagi draft teman-teman yang sudah dikumpulkan gitu ya, di mana teman-teman pasti punya toh bab satunya yang udah dikerjainnya udah dikumpulin di ini ya sudah disapin di Google apa tuh Classroom. Kalau misal mau melanjutkan identifikasi silakan, boleh ya, tapi tidak wajib dikumpulkan dalam minggu depan. Tapi kalau mau dilanjutkan sebagai independent study, wah Bu, aku dapat materi, lanjut ke lah. Ternyata prosesnya setelah ini identifikasi. Silakan, masing-masing anak punya apa ya punya free will-nya sendiri. Tapi pada akhirnya nanti pun kita akan meminta teman-teman mengumpulkan gitu ya. Tapi tidak minggu depan sih. Tapi kalau mau diselesaikan sendiri boleh gitu ya. Paling nanti menyelesaikannya saya minta mengumpulkan setelah saya menjelaskan bab 2 gitu ya. Setelah saya menjelaskan bab 2 baru teman-teman ada mensubmit lagi progres gitu ya. Biar ini minggu ini fokus dulu di observasi dulu. Kemarin kan sudah mengisi ya. Jadi biar agak ada bernafas lah tuh ya. Kan kayaknya kok kurang fair tiap minggu banyak tugas, kasihan. Tetap harus main, tetap kalian juga harus happy di luar sana, tetap harus imbang gitu ya. Tapi apapun tugas jangan dianggap beban ya. Dianggap sebuah tantangan yang fun, yang selalu bisa terselesaikan. Gitu ya. Oke, nggak ada lagi yang ditanyakan. Kamu ditanyakan langsung di grup saja ya. Jangan dijapri, supaya teman-teman yang lain dapat jawaban yang sama, biar belajar bersama. Kadang nek japri aku sulit, hilang sok tenggelam. Kasihan nanti kalian membalasnya lama. Ya, kalau ini Ibu, masalah, aku izin bertanya. oh ya silakan. Ini terkait yang administrasi bisnis itu. Untuk observasinya itu apakah perusahaannya boleh sama antar kelompok atau nggak boleh ya, Bu? Soalnya teman-teman banyak yang nanya juga nih. Kalau bisa perusahaannya berbeda, kalau bisa. Tetapi kalau misal perusahaannya memperbolehkan, tidak masalah. Karena materi dan temanya kan berbeda tiap tim, ya kan? Iya, Bu. Ya, kalau tiap tim kan beda-beda topiknya. Nah, kalau perusahaan berkenan, silakan. Tapi kalau perusahaannya merasa, aduh, terlalu repot saya yang menghandle semua sebagai humas, waktunya nggak ada, atau mungkin mereka bisa, tetapi waktunya sulit ketemu. Nah, itu perlu teman-teman mengambil tindakan sendiri atau mencari inisiatif lain. Kalau diizinkan, silakan. Tetapi usahakan berbeda. Ya, berbeda topiknya. Usahakan yang didapatkan berbeda. Objeknya boleh sama, tetapi apa yang didapatkan beda-beda. Kan tujuannya beda-beda ya, mengapa timnya punya tema sendiri. Oke, gitu ya Mbak. Mbak Sabrina ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Baik. Terima kasih ya, Bu. Ya, oke kalau nggak ada, kita akhiri aja ya. Duh, harus ditunggu. Siap-siap untuk presensi ya. Presensi yang kedua. Ini saya ini dulu aja, stop.